Bab 2001, beradaptasi dengan status quo. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. YG mengangguk, lalu mengucapkan sepatah kata pun dengan transmisi suara rasa Tuhan. Setelah mendengarkan Wuran, wajahnya berubah dan dia segera menunduk. Matanya tertuju pada dua patung batu di depan gunung belakang. Lalu, aku melihat wajah patung batu di sebelah patung batu Lin Batian, persis sama dengan Fang Yu di depannya. Saat ini, mata Wuran berubah total. Kepala Fang bisa dipercaya. YG berkata, dalam situasi saat ini, hanya kita berempat yang memiliki peluang untuk memecahkan permainan. Wuran tidak berbicara, tapi diam-diam menatap Fang Yu. Pada saat ini, Fang Yu juga sedang melihat Wuran. Dilihat dari temperamen dan nafasnya, Wuran memang seharusnya menjadi seorang kultivator di negeri dongeng. Namun beberapa langkah pertama dalam Climbing Wonderland masih belum terlihat. Dan 2 dari 3 veteran umat manusia dunia yang tersisa yang dikatakan Penatua Luntian, sudah ada di depan mereka. Bagaimanapun, keduanya harus menjadi kekuatan utama di dunia manusia di kedua sisi Sungai Hong. Basis budidaya mendaki negeri dongeng, identitas Jiezun. Namun, apakah akan bergabung dengan mereka dan bergandengan tangan dengan mereka? Fang Yu belum membuat keputusan. Karena Fang Yu tidak memahami dua orang di depannya. YG banyak bicara, tapi semuanya keluar dari mulutnya sendiri, dan keasliannya belum bisa diverifikasi. Setidaknya, Fang Yu tidak akan bergabung sampai dia dipastikan dapat dipercaya. Bukankah dia yang menyebabkan situasi ini sekarang? Jika dia tidak bertindak terlalu arogan. Wu Ranjian mengerutkan kening dan berkata, melihat nada ketidakpuasan Wuran, YG segera berbicara, Saudara Wuran, Anda dan saya semua tahu bahwa ini hanya masalah waktu sebelum situasi seperti itu tiba, dan Anda tidak dapat menyalahkan kepala Fang untuk ini. Pihak lain hanya menggunakan ini sebagai alasan untuk melanjutkannya. Rencananya telah diputuskan sejak lama. Meski hanya masalah waktu, itu karena kesombongannya yang mempercepat prosesnya, dan kami sama sekali tidak siap. Wuran mengerutkan kening dan berkata dengan sungguh-sungguh. YG menggelengkan kepalanya dan berkata, Saudara Wuran, dengan keadaan alam ras manusia saat ini, semakin lama kita berlarut-larut, semakin lemah kekuatan tempur kita. Pada titik waktu ini, kebetulan bahwa kita masih memiliki peluang. Kekacauan umat manusia terus berlanjut, dan gesekan internal hanya akan menjadi semakin serius. Di ujung pasir yang berserakan, kami hanya ingin berintegrasi, tetapi sulit untuk dicapai. Aku sedang berbicara tentang persiapan. Apapun yang terjadi, meskipun kita ingin memulai serangan balik, kita harus mendiskusikannya terlebih dahulu, daripada bertindak seperti ini. Wuran berkata dengan dingin. Perang akan segera dimulai, dan kami selalu bersiap. YG tersenyum. Masih terlambat, asalkan kita bergandengan tangan. Wuran melirik Fang Yu, lalu menatap YG, dan menggelengkan kepalanya sedikit. YG, aku kurang optimis dibandingkan kamu, dan aku tidak terlalu percaya padanya. Tapi karena kamu ada di sini hari ini, saya tidak terus meminta pertanggungjawabannya. Adapun untuk bergandengan tangan, saya masih perlu mempertimbangkan waktu. Sampai jumpa lagi. Setelah Wuran mengatakan ini, dia menatap Fang Yu lagi. Wow, segera, sosoknya langsung menghilang ke udara. YG berdiri di sana dan membuka mulutnya, tapi sebelum dia bisa mengucapkan sepatah kata pun, dia hanya bisa menghela nafas berat. Sepertinya Anda belum mencapai konsensus di antara ketiga veteran dunia, kata Fang Yu. Itu sudah dibahas sebelumnya, tapi sepertinya pemikiran saudara Wuran telah berubah. YG berbalik dan tersenyum pahit, dia mungkin telah beradaptasi dengan status quo. Itu normal, orang-orang merasa nyaman dengan situasi ini, belum lagi dia adalah orang suci, dan dia harus menggunakan ini secara ekstrim. Fang Yu tertawa, semakin tinggi tingkat kultivasinya, semakin dia menghargai hidupnya. Dia tidak mau mengambil risiko, itu bisa dimengerti. Di mana kamu, kepala Fang? YG memandang Fang Yu, menyipitkan mata sedikit, dan bertanya, jika kamu setuju untuk bergandengan tangan denganku, bahkan jika dua veteran dunia lainnya tidak bergabung, kita akan memiliki peluang besar. Aku masih harus memikirkannya. Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata, tapi jangan khawatir, aku awalnya bermusuhan dengan Wandaoge dan banyak klan besar mutan, dan aku tidak akan bergandengan tangan denganmu. Aku masih akan menemukan mereka menyelesaikan akun dan tidak ada konflik dengan rencanamu.
Ye memandang Fang Yu dan ingin mengatakan sesuatu, tapi akhirnya dia berkata, "Oke, pikirkanlah sebentar, lalu saya akan berbicara dengan dua Jie Zun lainnya dan melihat apa yang mereka pikirkan." Fang Yu mengangguk. Ye berbalik, bersiap untuk pergi, dan teringat sesuatu. Fang Yu berkata, "Kepala Fang, tujuan utama pihak lain pastilah kamu. Kamu, hati-hati. Jika kamu menemui kesulitan, kamu dapat menghubungi saya kapan saja." Petik 2. "Ya," kata Fang Yu. "Kalau begitu aku pergi dulu, sampai jumpa lagi." Tubuh Ye terbawa angin. Di tangan kiri Fang Yu, sepotong batu giok putih tiba-tiba muncul. Dengan cara ini, udara menjadi tenang. Fang Yu melihat ke bawah, dan banyak roh iblis masih dalam keadaan gelisah. "Tidak apa-apa, kembalilah tidur," kata Fang Yu. Mendengar perkataan tersebut, roh-roh iblis tersebut menjadi tenang dan kembali tinggal di pinggir pulau. Fang Yu sedikit mengernyit melihat pulau yang benar-benar tidak dijaga di bawah. Sage Yuandao ini benar-benar tidak sopan. Dia menghancurkan semua lingkaran sihir di pulauku. Dia pergi tanpa meminta maaf. Fang Yu menggelengkan kepalanya dan menukik ke bawah. Kecepatan penyebaran dan fermentasi opini publik seringkali sangat pesat. Terutama pernyataan yang dikirim melalui organisasi resmi di seluruh dunia. www.novelringan.com bahkan lebih dilebih-lebihkan. Dalam satu hari, Yu Huamen dan Fang Yu telah menjadi pendukung iblis, dan siapapun menyebut mereka dengan kebencian dan penghinaan. Di seluruh Datian Chen Star, hanya situasi di wilayah selatan yang sedikit lebih baik. Karena semua wilayah utama di wilayah selatan telah menghancurkan paviliun Wandao atas permintaan Fang Yu. Namun, ini hanya sedikit lebih baik. Opini publik tidak bisa dihalangi oleh batas-batas wilayah. Berita dari luar alam akan selalu masuk ke alam selatan, dan terus-menerus ditambahkan ke dalam cuka selama penyebarannya. Pada saat mereka kembali ke perbatasan selatan, Yu Huamen dan Fang Yu tidak lagi sesederhana sekte iblis dan kepala iblis. Pantas saja gerbang Yu Hua yang sudah membusuk tiba-tiba muncul, dan Fang Yu lahir dari langit, menyapu segalanya. Ternyata dia iblis. Ini bisa menjelaskan semuanya. Ya, aku juga terkejut sebelumnya. Jika Fang Yu begitu kuat, tidak mungkin Fang Yu tiba-tiba menjadi terkenal sekarang. Dia seharusnya sudah menjadi terkenal sejak lama. Benar saja, dia adalah iblis. Kamu baru tahu sekarang, kataku sebelum dia membunuh beberapa kasus, Fang Yu ini pasti punya masalah. Tuan dan gerbang Yu Hua benar-benar tidak dijamin di akhir festival. Betapa briliannya mereka saat itu, dan sekarang mereka telah jatuh ke titik di mana mereka ditawari hadiah oleh seluruh bintang. Sungguh menyedihkan, segala macam pendapat tidak ada habisnya. Bahkan iblis bayangan besar menjadi kaki tangan Fang Yu, sekte api ekstrim menjadi putih, dan Fang Yu menjadi iblis dan ditemukan, dan istana surga sekte api ekstrim dihancurkan dalam kemarahan. Singkatnya, pernyataannya menjadi semakin keterlaluan dan berlebihan, namun semakin banyak orang yang mempercayainya. Bagaimanapun, opini publik adalah hal yang paling sulit dikendalikan di dunia ini. Dengan gejolak opini publik, pada hari ketiga, banyak biksu secara spontan datang ke Pantai Hijau dan bersama-sama mengutuk Yu Huamen. Mozong Yu Huamen, setan Fang Yu, keluar dan mati. Yu Huamen adalah sekte iblis. Mereka membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu dan membantai mereka sesuka hati. Setiap orang harus bersatu dan memusnahkan gerbang bulu. Beberapa dari orang-orang ini adalah manusia dan beberapa adalah biksu, berdiri di atas pantai, meneriaki Yu Huamen di seberang laut, dan bahkan mengibarkan spanduk. Pemandangan seperti ini sangat jarang terjadi. Gerbang Yu Hua, di belakang gunung. Ini bukan cara untuk melanjutkan. Semakin banyak orang datang ke pantai Laut Hijau untuk menyerang kita. Su Jialu berjalan mondar-mandir seperti semut di atas panci panas, berkata, citra dan reputasi Yu Huamen kita dalam sehari, paviliun Wandao benar-benar bau, dan sekarang telah menimbulkan ribuan musuh. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Lakukan. Biarkan aku keluar dan mengosongkannya. Zhong Chen berkata dengan hampa. Kosong. Banyak dari mereka adalah manusia. Begitu kamu mulai, bukankah benar kita adalah sekte iblis? Penanganan kasar seperti itu sama sekali tidak mungkin. Su Jialu mengerutkan kening. Orang-orang ini tidak normal. Huaixu, yang duduk di seberang, mengerutkan kening. Mengapa ini tidak normal? Su Jialu bertanya pada Huaixu sambil memandang Huaixu.
Perilaku dan motifnya tidak normal. Huaixu menjawab, karena Yu Huamen telah dipromosikan sebagai sekte iblis oleh Pavilion Wandao, saudara Fang juga dikenal sebagai iblis terbesar, dengan reputasi seperti itu. Tetapi sekarang bahkan beberapa manusia berani lari ke Laut Hijau untuk mencela kami. Mereka terlalu berani, tampaknya mereka benar-benar tidak takut mati. Menurutmu, orang-orang ini datang ke sini khusus atas instruksi. Lalu untuk apa mereka? Su Jialu bertanya. Itu tidak sama dengan apa yang baru saja kamu katakan, untuk memprovokasi kami agar mengambil tindakan, untuk memastikan bahwa kami adalah sekte iblis yang keji. Berdiri di depan Chen Ye berkata dengan dingin. Kalau begitu kita hanya bisa membiarkan mereka memarahi sekarang. Su Jialu berkata dengan wajah jelek, ini terlalu canggung. Semakin banyak orang ini memarahi, semakin jelek, dan semakin banyak orang. Chen Ye menoleh untuk melihat ke arah Fang Yu, dengan niat membunuh muncul di matanya, dan mengepalkan tinjunya, kepala sekolah, menurutku, kita masih harus melakukannya. Reputasi yang rusak telah menjadi fakta dan tidak dapat diubah. Jika kita tidak membunuh ayam dan monyet, hanya akan ada lebih banyak kasus seperti ini. Debu, Penatua Chen, sangat tidak mungkin melakukan ini. Banyak orang di luar adalah manusia. Jika kita ingin melakukannya, maka, ekspresi Su Jialu berubah dan berkata, bagaimana dengan manusia? Karena mereka mendapat instruksi, mereka harus bersiap untuk dibunuh. Chen Ye berkata dengan dingin. Pada saat ini, mata Chen Ye bersinar dengan niat membunuh yang ganas, dan wajahnya bahkan sedikit mengerikan. Su Jialu terkejut, mundur selangkah, dan berkata dengan takut-takut, ini. Fang Yu sedikit mengernyit melihat ekspresi Chen Ye. Penatua Chen, saya memahami perasaan Anda, tetapi Anda benar-benar tidak dapat melakukannya sekarang. Kami masih memiliki banyak cara untuk mengusirnya. Huaixu berdiri dan berkata. Chen Ye memandang Huaixu, matanya masih berkedip karena niat membunuh, seolah dia di luar kendali. Chen Ye, apakah kamu merasa sedikit tidak nyaman? Fang Yu bertanya. Chen Ye tertegun sejenak, lalu menoleh ke arah Fang Yu. Saat ini, sebagian besar niat membunuh di matanya memudar, dan dia cukup tenang. Kepala, aku. Chen Ye menundukkan kepalanya, nadanya sedikit aneh. Oke, bukankah ada sekelompok orang yang berteriak-teriak di luar? Apa masalahnya? Fang Yu tersenyum, menggunakan hukum ruang saja tidak cukup. Aku sudah memikirkannya, kita bisa memindahkan daratan, pindahkan seluruh pulau ke kedalaman Laut Hijau, sehingga kita tidak bisa mendengar sekelompok orang memanggilnya. Kata Su Jialu dengan mata cerah. Kami benar, mengapa kami perlu memindahkan tanahnya? Fang Yu mengerutkan kening, sekelompok oranglah yang pindah. Dengan itu, Fang Yu berdiri dan berjalan keluar. Semua orang mengikuti Fang Yu, bertanya-tanya apa yang akan dilakukan Fang Yu. Fang Yu terbang ringan menuju pantai hijau. Wow, dia sangat cepat dan segera mencapai langit di atas pantai. Saat ini, sebagian besar orang yang masih mencela tidak bereaksi. Halo, Fang Yu berteriak. Mendengar suaranya, seluruh talenta ini gemetar, pulih dan menatap Fang Yu. Fang Yu, iblis besar. Itu Fang Yu, iblis besar. Seseorang berteriak, apa yang kamu inginkan? Apakah kamu merindukan kami? Ayo, kami tidak takut mati. Ya, kami tidak takut mati. Tolong lakukan. Di antara kelompok orang di bawah ini terdapat manusia atau biksu dengan tingkat kultivasi rendah. Dari penampilan dan matanya, terlihat jelas kekakuan yang sangat tidak wajar. Jelas sekali, seperti yang dikatakan Huaixu, kelompok orang ini dikendalikan dan dimanfaatkan oleh suatu keberadaan. Teknik agresif yang lebih rendah, benar-benar menganggapku bodoh. Fang Yu menggelengkan kepalanya sedikit dan mengangkat tangan kanannya. Bas! Kekuatan ruang menyebar secara instan. Ratusan orang di bawah diselimuti oleh kekuatan hukum ruang angkasa. Manusia tidak ikut bersenang-senang, kembalilah tidur. Fang Yu berpikir, wow, ratusan orang di pantai semuanya dipindahkan secara paksa ke jarak lebih dari 10 km. Dan ini belum berakhir. Fang Yu terbang ke depan dan, pada posisi hampir 10 km dari pantai, mengulurkan jari kanannya dan menggambar garis. Garis ini membentang lebih dari 10 km dari selatan ke utara. Bas! Cahaya biru muncul dan tenggelam ke dalam tanah. Menyelesaikan, Fang Yu bertepuk tangan dan kembali ke gerbang Yuhua gelombang www.novelringan.com. Gelombang garis yang baru saja dipasang sebenarnya adalah garis yang berisi kekuatan hukum ruang angkasa.
Setelah itu, siapapun yang menginjak jalur ini akan langsung dipindahkan paksa ke posisinya 5 kilometer lalu. Dengan kata lain, manusia dan biksu biasa tidak memiliki kesempatan untuk terhubung ke pantai. Fang Yu kembali ke gerbang Yuhua dan memanggil Chen Ye ke puncak gunung belakang sendirian. Kepala, apa yang kamu ingin aku lakukan? Chen Ye bertanya. Duduklah, ayo ngobrol. Fang Yu memberi isyarat kepada Chen Ye untuk duduk. Bagus. Chen Ye duduk. Apakah kamu punya rahasia yang disembunyikan dariku? Fang Yu bertanya sambil menatap langsung ke wajah Chen Ye. Mendengar pertanyaan ini, wajah Chen Ye sedikit berubah, mengangkat matanya untuk melihat ke arah Fang Yu, dan kemudian dengan cepat menundukkan kepalanya. Kepala, kenapa kamu mengatakan ini? Chen Ye bertanya. Kalau begitu aku akan berterus terang. Fang Yu berkata, ketika saya menyembuhkan Anda sebelumnya, saya menemukan ada aura abnormal di tubuh Anda, tetapi sangat sedikit dan sulit ditemukan. Selain itu, ini adalah masalah emosional Anda. Saya menemukan bahwa Anda mudah meledak dari niat membunuh, dan emosi Anda mudah lepas kendali. Apalagi saat menyebut musuh Yuhuamen, tentu saja aku bisa memahami suasana hatimu, tapi terkadang kamu kehilangan kendali, masih belum terlihat normal, seperti sekarang. Fang Yu mengatakan ini secara langsung. Dia tidak ingin bertanya tentang rahasia Chen Ye pada awalnya, karena setiap orang memiliki rahasianya sendiri, dan jika itu tidak terlalu penting, tidak perlu menanyakan dasarnya. Tapi masalahnya adalah penampilan Chen Ye di ruang diskusi barusan membuat Fang Yu merasa sangat salah. Situasi saat ini justru merupakan situasi musuh saat ini. Sebelum perang resmi dimulai, dia harus menangani semua masalah internal. Jika tidak, Anda mungkin harus membayarnya. Setelah mendengarkan pertanyaan Fang Yu, Chen Ye menunduk dan masih tidak menjawab. Kamu bisa memberitahuku jika kamu mengalami kesulitan. Fang Yu memandang Chen Ye dan berkata, kamu harus tahu hubunganku dengan Lin Batian dan hubunganku dengan tuanmu. Chen Ye menarik napas dalam-dalam, mengangkat kepalanya, menatap Fang Yu, membuka mulutnya, tapi tidak berkata apa-apa. Fang Yu menunggu dengan tenang. Kepala, percayalah padaku, semua yang aku lakukan adalah untuk Yuhuamen, demi mengembalikan kejayaan Yuhuamen di masa lalu. Chen Ye berkata pelan, selain itu, tidak ada lagi yang ingin kukatakan. Mendengar jawaban ini, mata Fang Yu sedikit bergerak. Sepertinya ini memang rahasia yang tidak bisa diungkapkan. Fang Yu mengangguk dan berkata, oke, aku tidak akan memaksamu untuk menceritakannya. Kamu bisa memberitahuku kapan kamu merasa bisa mengatakannya. Ya, Chen Ye menunduk dan menjawab. Baiklah, kamu kembali dulu, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, jadi bersiaplah secara mental, kata Fang Yu. Saya mengerti, Ketua, saya sudah siap. Jawab Chen Ye. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Duduk di bangku, Fang Yu sedikit mengernyit melihat punggung Chen Ye. Di Istana Raja Surgawi, keluarga bayangan jauh dari wilayah selatan. Keempat Raja Surgawi dengan status tertinggi dan reputasi terbesar dari seluruh klan bayangan hadir. Mereka mengenakan bulu cerpelai yang tebal, dan di bawah bulu cerpelai itu ada baju besi dewa emas hitam tua. Hanya duduk di posisinya, mereka memancarkan aura yang menakutkan. Keempat Raja Surgawi memiliki status yang sama, sehingga mereka duduk sejajar, meskipun ketinggian tempat duduknya sama, terlepas dari depan dan belakang. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Paviliun Wandao telah membuka jalannya. Kita hanya perlu memimpin para prajurit ke alam umat manusia. Raja Langit Utara berkata dengan suara yang dalam. Patung di alam manusia, Raja Surgawi Selatan sedikit mengernyit, masih khawatir. Tidak apa-apa, Tiange memberiku informasi, mengatakan bahwa patung itu berada di akhir pertempuran, dan kekuatannya tidak sekuat dulu. Raja Surgawi Utara mencibir, tidak bisa menahan amarah yang membara dari banyak klan besar kita. Umat manusia masih memiliki 3 penghormatan besar dunia. Kata Raja Dongtian, 3 veteran besar dunia tidak perlu ditakuti. Bertahun-tahun telah berlalu, kekuatan tempur kita telah menyusul. Raja Langit Barat berkata dengan dingin, umat manusia hanya tinggal patung dan 3 pilar dari 3 dunia. Kali ini, 2 pilar mereka akan dirobohkan. Kami pasti akan membuat umat manusia disingkirkan dari Datian Chen Star. Bei Tianwang selesai, Yang Tian tertawa. 3 Raja Surgawi lainnya juga saling memandang dan tersenyum, melepaskan niat membunuh yang mengerikan.
Titik titik titik. Keluarga elemen darah lebih dekat dengan keluarga bayangan, bagian terdalam dari pegunungan elemen darah. Di depan sebuah gua besar, sekelompok orang berbaju merah berlutut di tanah, kepala mereka menempel ke tanah. Yu Huamen, kursi ini tidak akan memberi mereka kesempatan untuk bangkit kembali. Di dalam gua, terdengar suara. Dingin, sayangku, ada informasi intelijen yang datang dari Paviliun Tian. Mereka pikir ini adalah waktu terbaik untuk menyerang alam manusia. Seorang pria yang berlutut di tanah berkata, wilayah utara, wilayah timur, dan wilayah barat, 23 klan besar semuanya telah memutuskan bahwa mereka akan mengirim pasukan bersama, dan kita harus memberi mereka balasan secepat mungkin. Untuk menyerang umat manusia yang lemah, lebih dari 20 ras besar masih perlu bergabung. Suara di dalam gua itu penuh dengan penghinaan. Yang mulia, bagaimanapun juga, ini adalah permintaan dari Paviliun Tian. Kami telah mendapat manfaat darinya dalam beberapa tahun terakhir, tetapi kami masih harus, kata bawahan itu. Petik 2 titik titik titik. Kursi ini dapat mengirim pasukan untuk berpartisipasi, tetapi tujuan utama dari kursi ini adalah gerbang Yuhua, itulah nama kecilnya Fang Yu. Suara di dalam gua pecah dengan niat membunuh, balas dendam tahun ini, kursi ini harus membalas. Titik titik titik. Markas besar Tiange, di aula besar di atas awan. Seorang pria berjubah putih bersinar dengan cahaya keemasan duduk di posisi tinggi dengan senyuman tipis di wajahnya. Master Pavilion, semuanya telah dinegosiasikan, dan klan besar belum menolak permintaan kami. Seorang bawahan berdiri di aula dan melaporkan dengan kepala tertunduk. Mereka tidak akan menolak, lagi pula tindakan ini hanya akan menguntungkan mereka, bukan merugikan. Pria itu tertawa. Tapi, Master Pavilion, 3 manusia dan patung itu, bisakah kamu benar-benar tidak mempedulikannya sama sekali? Bawahannya bertanya dengan curiga. Tentu saja harus peduli, tapi tidak perlu terlalu peduli, apalagi rasa takut. Pria itu berdiri dan berkata, ini berbeda dari masa lalu. Semuanya ada solusinya. Itu orang dewasa di atas, tanya bawahan itu dengan mata terbuka lebar. Karena Fang Yu telah menghancurkan semua paviliun Wandao di wilayah selatan, kami tidak akan menanggungnya lagi. Pria itu mencibir, jika itu bukan milik kita, hancurkan. Hal ini, tidak ada yang berani melakukannya sebelumnya, jadi biarkan aku yang melakukannya. Fang Yu dan Yu Huamen harus membayar mahal atas kesombongan mereka. Harga kali ini adalah kelangsungan hidup seluruh umat manusia. Saya ingin Fang Yu dan Yu Huamen menjadi penyebab utama kehancuran umat manusia, dan menjadi busuk selama ribuan tahun. Nada suara pria itu menjadi semakin menggerahkan, dan suaranya mengguncang seluruh aula. Tuan Pavilion, dibutuhkan waktu tertentu bagi klan besar ini untuk mengumpulkan kekuatan mereka dan mengintegrasikan tim mereka. Selain itu, meskipun semuanya sudah siap gelombang www.novelringan.com gelombang, hanya perlu waktu setidaknya beberapa hari untuk menyelesaikannya, mencapai wilayah selatan. Jeda setengah bulan, bawahan itu bertanya lagi. Selama periode ini, yang pertama adalah menonton pertunjukan kekuatan yang mengepung Yu Huamen saat itu, dan yang kedua adalah menonton pertunjukan dalam umat manusia. Singkatnya, pertunjukan hebat akan segera dipentaskan. Pria itu menyeringai dan senyumnya menjadi lebih cerah, untuk melindungi umat manusia. 3 dunia besar dengan sengaja mempertahankan situasi kacau umat manusia, tetapi ketika krisis benar-benar datang, mereka mengira mereka dapat dengan mudah diintegrasikan. Konyol, lihat itu, momen-momen terakhir ras manusia, akan sangat menarik. Titik titik titik. Pada hari ini, di bawah bimbingan Tiange, klan besar mencapai kesepakatan bersama. Di 3 wilayah utama, 24 klan besar memutuskan untuk mengirim pasukan bersama untuk memulai pengepungan dari segala arah menuju wilayah selatan tempat umat manusia berada. Kali ini, setiap klan besar akan mengirimkan lebih dari 200.000 tentara elit. 24 klan besar, hampir 5 juta tentara elit, ini adalah kekuatan yang mampu menghancurkan segalanya. Pemandangan seperti itu bisa dikatakan belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan pada periode paling awal, klan besar tidak pernah bergabung seperti ini. Kali ini, dalam arti sebenarnya, kekuatan tertinggi dari berbagai klan telah mencapai upaya bersama. Prajurit elit yang mereka kirimkan sangat kuat, dan tingkat kultivasi mereka sendiri memimpin dunia ras manusia lebih dari 1 tingkat. Begitu 5 juta tentara elit dari berbagai klan datang ke wilayah selatan, konsekuensinya akan menjadi bencana.
Dalam menghadapi kekacauan dan gesekan internal yang terus-menerus di dunia umat manusia, itu akan menjadi kehancuran dan pembantaian yang tidak disangka-sangka. Dan kabar ini berulang kali diberitakan oleh Paviliun Wandao dari berbagai klan. Entah kenapa, di wilayah selatan di mana Paviliun Wandao dihancurkan seluruhnya, ada kabar bahwa pasukan 24 klan akan menghancurkan wilayah tersebut. Berita itu menyebar dengan cepat. Menanggapi seruan Wandaoge, klan besar dari 3 wilayah utama di timur, barat, dan utara tidak hanya akan menaklukkan Fang Yu dan Yu Huamen, tetapi juga menaklukkan wilayah utama di kedua sisi Sungai Hong. Lebih dari 5 juta tentara elit telah berkumpul. Tidak butuh waktu lama sebelum mereka benar-benar datang ke wilayah selatan. Selain Fang Yu dan Yu Huamen, tujuan mereka juga adalah kita. Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Akhir dari wilayah selatan telah tiba. Semua orang tahu betapa kuatnya klan besar dari 3 domain lainnya membenci umat manusia. Kali ini mereka bergabung untuk menargetkan seluruh umat manusia. Tidak ada yang bisa melarikan diri, tidak ada tempat untuk melarikan diri. Ketakutan, keputusasaan, merasuki hati setiap orang. Dan di tengah rasa takut dan putus asa, muncullah ucapan-ucapan lain. Yaitu, Fang Yu, Sekte Yuhua yang menyebabkan situasi ini. Oleh karena itu, semua ketakutan, keputusasaan, dan kecemasan, semuanya berubah menjadi kebencian Fang Yu dan Yu Huamen. Jika bukan karena Fang Yu, jika bukan karena Yu Huamen, wilayah selatan mereka tidak akan mengalami situasi putus asa seperti itu. Fang Yu dan Yu Huamen sialan. Merekalah pelakunya. Bunuh gerbang Yuhua dan bunuh Fang Yu, mungkin masih ada kesempatan untuk menyelamatkannya. Ya, hanya dengan menghancurkan mereka, kita punya kesempatan untuk bertahan hidup. Gerbang abadi tingkat pertama dari semua alam besar bersatu, dan mereka pasti akan dihancurkan. Opini publik di wilayah selatan telah diledakkan sepenuhnya. Semua orang dulunya meremehkan dan mengutuk Yu Huamen dan Fang Yu, tapi sekarang ini benar-benar kebencian. Karena keberadaan Yu Huamen dan Fang Yu, nyawa mereka terancam. Telah terjadi kekacauan di semua bidang besar, dan banyak orang bahkan pergi ke tempat di mana Jie Zun berada dan meminta Jie Zun untuk mengambil tindakan. Wilayah suku Honghe, Senyuan Zong. Wu Zhao berdiri di puncak-puncak Senyuan dan tertawa ke langit, hahaha. Fang Yu, aku tahu hari ini akan tiba. Bagaimana kamu menanggung konsekuensi menyinggung Paviliun Wandao? Tianzun, sejumlah besar orang berkumpul di luar sekte Senyuan, meminta kami mengambil tindakan untuk menghancurkan gerbang Yuhua, kami. Seorang tetua berdiri di belakang dan berbisik. Wu Zhao berbalik, memandang yang lebih tua, masih tidak bisa menyembunyikan senyumnya, dan berkata, jangan mengambil tindakan untuk saat ini. Mari kita lihat apa yang bergerak di alam lain. Kami akan mengikuti. Tapi Tianzun, jika Fang Yu dan Yu Huamen tidak tersingkir, kita benar-benar tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Para prajurit dari 3 wilayah lainnya pasti akan mencapai wilayah suku Honghe kita jika mereka masuk, jadi. Kata sesepuh ini di wajahnya. Berkata dengan sungguh-sungguh, senyuman tanpa dokumen itu masih cerah. Dan berkata, saya tahu. Kalau begitu kamu, orang tua itu tampak bingung. Dalam hal ini, dia tidak tahu mengapa dia bisa tertawa tanpa izin. Meski kejadian ini memang akan menimbulkan dampak yang besar bahkan kehancuran bagi Fang Yu dan Yu Huamen. Tapi untuk seluruh wilayah suku Honghe, dan bahkan seluruh wilayah selatan, ini pasti berita yang sangat buruk. Jika 24 klan besar dan 5 juta tentara elit benar-benar datang, semuanya akan berakhir. Mereka dibunuh atau hanya bisa menjadi budak, dan mereka tidak akan pernah kembali. Kamu harus mundur dulu, aku akan memikirkan tindakan balasannya. Dia sepertinya menyadari bahwa sikapnya saat ini kurang tepat, dan tiba-tiba berkata dengan nada serius. Petik 2. Ya, tetua itu segera mundur. Di puncak-puncak Senyuan, Wu Zhao masih berdiri di tempatnya, menoleh untuk melihat awan di kejauhan. Jika hari itu tiba, jangan salahkan saya, ini adalah tren umum, dan saya tidak punya pilihan lain. Mata tanpa izin terasa dingin menatap pemandangan awan di bawah. Area Marga Zilin, di Aula Utara Zilin. Sumeng sedang berjalan mondar-mandir di aula, jelas merasa sangat cemas. Yang mulia, jangan terlalu banyak berpikir, apakah Anda masih ingin bertaruh pada satu orang saat ini? Suara perempuan terdengar. Sumeng berhenti dan berkata, mengapa tidak? Sekalipun saya gagal,
saya masih punya jalan keluar. Mereka membuang ranting zaitun terlebih dahulu, mungkin mereka sedang menguji sikap yang mulia. Jika sikap yang mulia tidak cukup tegas, pihak lain mungkin akan menemukan kesempatan untuk menyingkirkan yang mulia di masa depan. Lagi pula, pada saat itu, mereka telah sepenuhnya mengendalikan segalanya dan membunuh lebih banyak yang mulia, itu tidak penting. Setelah mendengar kata-kata ini, Su Mengdai mengerutkan kening, matanya terus berkedip. Dia tahu betul bahwa pilihan hari ini sangatlah penting. Berdiri kokoh di sisi alam ras manusia, atau serahkan semua yang Anda miliki sekarang dan beralih ke sisi lain. Ini adalah ranting zaitun dari Tiange. Tidak ada jalan yang mudah untuk dilalui. Berdiri di alam ras manusia, kemudian setelah tentara menghancurkan alam tersebut, dia dan alam ras Zilin di mana dia berada juga akan terkena pukulan keras. Hal yang paling menakutkan adalah ketika Fang Yu jatuh, ketika pihak lain mulai melikuidasi. Tapi jika dia pindah ke Tiange, jika alam manusia menang, maka nasibnya juga tidak akan baik. Tentu saja, jika dilihat dari permukaan, jika serangan yang direncanakan oleh Tiange benar-benar berhasil diluncurkan, maka tingkat kemenangan alam ras manusia tidak lebih dari 10%, atau bahkan setengah dari Chengdu. Fang Yu sangat kuat, dan 3 veteran besar dunia juga sangat kuat, tetapi lawannya adalah kelompok kekuatan paling kuat di seluruh Datian Chensing. Yang mulia, jika saya benar-benar tidak mengerti, apalagi yang perlu dipertimbangkan. Dalam situasi ini, Anda bahkan tidak perlu mempertimbangkan manfaatnya. Menyelamatkan nyawa adalah yang pertama. Suara perempuan itu berkata dengan sedikit cemas. Aku tidak tahu kenapa, aku masih merasa Fang Yu punya kesempatan untuk membalikkan segalanya. Su Meng berbalik dan mengerutkan kening, kedengarannya tidak masuk akal gelombang www.novelringan.com gelombang tapi naluriku memang seperti ini. Sekarang situasi ini, bahkan jika Tuan masih ada, mungkin tidak bisa dibalik, apalagi Fang Yu. Suara wanita itu berkata dengan cemas, kali ini adalah level tertinggi dari 24 klan bersama-sama. Hanya 5 juta, tentara elit cukup untuk menghancurkan seluruh wilayah selatan, belum lagi ada berbagai kekuatan teratas di klan mereka, dan ada begitu banyak kekuatan besar dalam pasukan mereka. Bagaimana jika Fang Yu benar-benar lebih baik daripada Tuan? Su Meng bertanya, Yang mulia, Anda, suara wanita itu sedikit bodoh, dia tidak tahu harus berkata apa. Apapun yang terjadi, masih ada waktu, biarkan aku memikirkannya lagi, kata Su Meng. Pilihan kali ini adalah soal hidup dan mati. Su Meng tahu bahwa dia tidak akan pernah mengambil keputusan dengan mudah. Setelah berita tentang 24 klan besar yang bekerja sama, tokoh-tokoh di tingkat dunia menghadapi situasi yang sama dengan Su Meng. Bergabunglah dengan Kam Tiange, dan bekerja sama untuk meratakan dunia ras manusia dan gerbang bulu. Entah itu untuk tetap berpegang pada wilayahnya sendiri dan melawan kekuatan Tiange dan 24 klan besar yang akan datang. Dalam menghadapi perang dengan disparitas kekuatan tempur yang begitu besar, ini bukanlah pilihan yang sulit. Di wilayah selatan, semakin banyak suara yang menyerukan perang salib bersama melawan Yu Huamen dan Fang Yu, dan momentumnya semakin kuat. Para prajurit dari 24 klan belum tiba, tetapi suasana di wilayah selatan telah mencapai momen paling menyedihkan, dan itu akan terpicu. Sore ini, di Green Coast, ledakan, sihir mengerikan itu meledakkan daratan datar yang luas di pantai. Banyak tanah dan batu yang terciprat. Hukum ruang yang ditetapkan oleh Fang Yu juga dihilangkan. Puluhan ribu pembudidaya terbang melewati udara, dan terbang dengan cepat menuju gerbang Yuhua. Di antara kelompok beku ini, satu kelompok mengenakan jubah abu-abu, satu kelompok mengenakan jubah biru, dan kelompok lainnya mengenakan jubah merah. Di antara mereka, biksu berjubah abu-abu memiliki tulisan, elang, di dadanya, dan biksu berjubah biru memiliki pola seperti daun di lengan kirinya. Para biksu berjubah merah semuanya mengenakan jilbab di dahi mereka, dan ada tulisan, Shock di jilbabnya. Jika ada orang dari alam klan Yin dan Yang, Anda dapat mengenali kelompok biksu ini secara sekilas. Mereka berasal dari 3 gerbang abadi tingkat pertama dari klan Yin dan Yang. Biksu berjubah abu-abu berasal dari Yu Yingmen, biksu berjubah biru berasal dari Sekte Sanye, dan biksu berjubah merah berasal dari Sekte Zenshan. Apa yang bergegas menuju gerbang Yuhua, adalah pasukan gabungan dari 3 gerbang abadi tingkat pertama dari klan Yin Yang. Kekuatan kelompok biksu ini juga mewakili tingkat tertinggi dari keluarga Yin Yang.
So, Ho, mereka sangat cepat, terus-menerus mendekati gerbang bulu di Laut Hijau. Yang terbang di garis depan adalah keberadaan para tetua dan master sekte dari 3 sekte besar. Saat ini, ekspresi mereka sangat serius, menatap pulau di depan. Hari ini, mereka ingin meratakan sekte Yuhua, dan menghukum Fang Yu dan banyak murid sekte Yuhua. Hanya dengan cara ini ada peluang untuk mencegah serangan gabungan oleh 24 klan besar. Mereka ingin bertahan hidup, oleh karena itu, Yuhuamen dan Fang Yu harus dilenyapkan. Set, Ho, puluhan ribu biksu melepaskan aura basis kultivasi, dan aura mereka menghalangi dunia. Laut Hijau, yang semula tenang dan tenang, juga mulai menimbulkan gelombang besar dengan kedatangan para beku ini dan menjadi sangat tidak stabil. Dan di belakang pasukan ini, masih banyak biksu yang tersebar. Para biksu ini berasal dari berbagai kekuatan di alam terdekat. Ada yang berasal dari sekte tingkat tinggi, ada yang dari keluarga besar, dan ada pula yang murni untuk kesenangan. Pasalnya, pemandangan diberangkatkannya puluhan ribu biksu sungguh mengejutkan. Selain itu, mereka juga menuju ke arah Yuhuamen. Menggabungkan apa yang terjadi dalam beberapa hari terakhir, tidak sulit untuk memikirkan tujuan dari tim yang terdiri dari puluhan ribu biksu yang kuat ini. Pasti untuk melenyapkan Yuhuamen dan Fang Yu. Dalam 2 hari terakhir, semua dunia besar merencanakan hal serupa, untuk menemukan cara menyenangkan Paviliun Wandao dan mencegah 24 klan besar datang. Semua alam besar ingin menghancurkan Fang Yu dan Yuhuamen. Hanya dengan menyelesaikan pelakunya, situasinya dapat dipulihkan. Jika tidak, ketika pasukan sekutu dari 24 klan benar-benar dihancurkan, semuanya akan berakhir. Dan sekarang, melihat begitu banyak pembudidaya bergegas menuju gerbang Yuhua, mereka sangat bersemangat. Siapa yang bisa membunuh Fang Yu dan Yuhuamen adalah pencapaian yang luar biasa. Manfaatnya adalah masyarakat di seluruh wilayah selatan. Kelompok biksu ini baru saja terbang ke depan setelah pasukan koalisi dari 3 sekte besar klan Yin dan Yang. Pada saat ini, semua orang di Yuhuamen bisa merasakan tekanan dari aura yang kuat ini. Aku, Tuhanku, Tuhanku. Jalan Sujia kebetulan berada di belakang gunung, dan sekelompok besar biksu di kejauhan terlihat jelas mendekat. Mereka seperti awan hitam, akan menutupi langit gerbang bulu, membawa kegelapan tak berujung. Sujialu tumbuh begitu besar, ini adalah pertama kalinya dia datang ke pemandangan seperti itu secara langsung, dan jantungnya hampir melompat keluar, dan seluruh tubuhnya berkeringat. Tuan Fang, kami sudah memiliki informasinya, dan sekarang datang ke Yuhuamen, 3 gerbang abadi tingkat pertama dari klan Yin yang adalah Yu Yingmen, Sekte Sanyai, dan Sekte Sensan. Ada sekitar 3.000 biksu di atas surgawi ekstrim alam, 500 di atas alam pencerahan, dan 26 di atas alam pelarian, semuanya adalah master sekte atau tokoh tingkat tetua di 3 sekte. Huayan pria bertopeng berangkat ke Fang Yu berdiri di depan Fang Yu dan melaporkan. Tanpa diduga, orang-orang dari klan Yin Yang lah yang akan membunuh lebih dulu. Fang Yu mengangkat kepalanya, melihat sekelompok besar biksu yang terbang di kejauhan, dan berkata, "Kepala, aku bisa bermain." Zhong Chen berjalan di belakang Fang Yu dan berkata, "Saya juga." Chen Ye juga melangkah maju dan berkata dengan ekspresi dingin di matanya, "Fang Yu, iblis, datang dan mati." Pada saat ini, suara yang diberkati oleh aura seperti guntur, menderu dari langit. Seluruh gerbang Yuhua terguncang oleh suara ini. Banyak roh iblis yang terkejut, menderu-deru, menatap awan hitam yang terkompresi dari jauh. Mereka siap berangkat, siap menyerang. Untungnya, saya memasukkan barang-barang kecil itu ke dalam ruang penyimpanan terlebih dahulu, jika tidak mereka pasti akan takut menangis. Fang Yu tersenyum. Telapak tangan, kepala, mereka benar-benar datang ke sini. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Su Jialu menyeka keringat dingin di dahinya dan berkata, "Tentu saja aku membunuhnya," kata Fang Yu. Mendengar ini, mata Zhong Chen dan Chen Ye berbinar. "Jangan bergerak, aku akan naik dan berbicara dengan mereka," perintah Fang Yu, dan tubuhnya melompat. Wow, Fang Yu bergegas ke langit dan berhenti di atas pulau. Menghadapi sekelompok biksu berkulit hitam dan jumlahnya banyak di depannya, Fang Yu berdiri sendirian di udara. Dari segi momentum, sudah hancur total. Berhenti. Fang Yu mengangkat telapak tangan kanannya dan berkata, melihat penampilan Fang Yu,
wajah Master Sekte dan biksu tingkat tua yang terbang di garis depan berubah. Mereka segera mengangkat tangan untuk memberi isyarat kepada para biksu di belakang agar berhenti. Fang Yu, kepala iblis, aku menunggu untuk datang dan mengambil kepalamu hari ini. Tuan Yu Yingmen berkata dengan ekspresi dingin gelombang www.novelringan.com gelombang dengan niat membunuh. Aku tidak punya keluhan denganmu, mengapa kamu ingin mengambil kepalaku? Fang Yu mengangkat alisnya dan bertanya balik. Tidak ada keluhan dan tidak ada permusuhan. Jika bukan karena kamu, iblis yang membuat marah Wandaoge, bagaimana wilayah kita bisa terancam oleh invasi 24 klan besar? Fang Yu, kamu membunuh ribuan makhluk, jika kamu masih memiliki sedikit hati nurani, kamu harus berhenti di sini dan bertanggung jawab atas kesalahan yang kamu buat sebelumnya. Master Sekte dari Sekte Zenshan mengertakkan gigi dan meraung. Dasar iblis sialan, kamu dan gerbang bulumu terkutuk. Jika bukan karena keberadaanmu, bagaimana kami bisa menderita situasi yang begitu menyedihkan? Sekarang bukan hanya kami yang ingin menghancurkanmu, tetapi juga kekuatan alam lain. Di Amerika, mereka akan segera datang. Fang Yu, kamu akan pergi ke neraka bersama Yu Huamen. Master Sekte Sanyezong meraung dengan kebencian. Menghadapi kecaman seperti itu, Fang Yu sedikit mengernyit, melihat ekspresi dan mata para penguasa dan tetua ini, serta sejumlah besar biksu di belakangnya. Dari mata orang-orang ini, Anda bisa melihat kebencian dan kemarahan, serta kecemasan dan ketakutan yang tersembunyi di mata. Jelas sekali, jauh di lubuk hati dan bawah sadar mereka menganggap Fang Yu dan Yu Huamen sebagai penyebab situasi putus asa saat ini. Bagi Fang Yu, mereka memiliki kebencian dan kekejaman yang tak ada habisnya. Mereka hanya ingin menggunakan nyawa Fang Yu dan Yu Huamen sebagai imbalan atas bantuan 24 klan besar. Meskipun kamu tidak mendengarkan apa yang aku katakan, aku tetap harus mengatakan bahwa 24 klan akan menyerang wilayah selatan. Itu adalah sesuatu yang akan terjadi cepat atau lambat. Aku hanya mempercepat prosesnya. Fang Yu berkata dengan ringan, jangan berpikir bahwa menutup matamu berarti hari akan gelap. Tidak ada gunanya menipu dirimu sendiri dan orang lain. Kalian semua harus tahu dalam pikiranmu sikap seperti apa yang diperlakukan ras besar terhadap ras manusia. Mereka hanya ingin menghancurkan ras manusia. Ras manusia, kita bukan ras manusia. Kita sudah lama terpisah dari ras manusia, kita dari klan Yin Yang. Kenapa mereka menganggap kita sebagai ras manusia? Master Sekte Sanye meraung, kita sudah lama terpisah dari umat manusia. Sekarang, siapa yang jarang menjadi ras manusia? Tidak peduli bagaimana kamu berteriak, tidak ada gunanya. Kamu adalah ras manusia. Fang Yu mengangkat alisnya, itu hanya angan-anganmu untuk meninggalkan ras manusia. Kamu tetaplah ras manusia dalam hal darah dan budaya. Lagi pula, jika kamu benar-benar membunuhku, kamu tidak dapat menyelamatkan situasi. Pasukan sekutu 24 klan besar masih akan datang ke wilayah selatan, dan kamu masih harus mati saat itu. Membunuhmu pasti akan menyelamatkan situasi, dan sekali lagi, kami bukan ras manusia. Master Sekte Zenshan berteriak, dan meledak sihir meledak Fang Yu. Fang Yu berdiri diam, tidak bergerak. Petik 2. Boom, energi sihir meledak, dan Fang Yu hanya memancarkan cahaya kemasan, tanpa terluka. Membuatmu kehilangan akal, Fang Yu berkata sambil sedikit menyipitkan mata. Fang Yu, brengsek, kamu dan Yu Huamen terkutuk. Kami bersenang-senang, mengapa saya harus memprovokasi Paviliun Wandao, mengapa? Master Sekte Sanyezong bertanya dengan mata merah. Mata Fang Yu dingin ketika mendengar kata-kata ini. Cukup. Kalimat ini meledak dengan kemarahan, menyapu hembusan angin, dan meledakkan puluhan ribu biksu di depan. Boom, warna kulit puluhan ribu biksu berubah, dan mereka terguncang oleh kata-kata yang tiba-tiba, dan mereka berpencar seketika. Kultivator tingkat tua yang telah melarikan diri dari alam fana hampir tidak bisa berdiri teguh. Hanya meraung, para biksu yang menyaksikan pertempuran diam-diam di kejauhan menjadi pucat karena ketakutan. 3 gerbang abadi tingkat pertama dari klan Yin yang mengirimkan kekuatan tempur yang cukup. Mereka masih memiliki peluang untuk memenangkan gerbang bulu. Bagaimanapun, Yu Huamen saat ini sebenarnya bergantung pada Fang Yu saja. Gerbang Yu Hua bisa dihancurkan. Saya mohon, Fang Yu harus dibunuh. Petik 2. Mereka melihat kepuluhan ribu biksu di depan, ekspresi mereka terus berubah, dan jantung mereka berdebar-debar. Titik.
Saat kosong, Fang Yu masih berdiri di tempat, memandangi sekelompok biksu di depannya, wajahnya sangat dingin. Jika bukan karena kemunculan Tuan dan gerbang Yuhua, ras manusia bahkan tidak akan mendapatkan kejayaan terakhirnya. Mungkin itu akan diratakan ribuan tahun yang lalu. Fang Yu berkata dengan dingin, sekarang, apakah kamu berbicara tentang gerbang Yuhua, sialan? Mendengar ini, wajah para penguasa dan tetua berubah. Jadi apa? Gerbang Yuhua jatuh ke tanganmu dan telah menjadi sekte iblis. Ini adalah laporan Paviliun Wandao, dan seluruh Datian Chensing tahu bahwa kamu masih ingin berdalih. Kata Master Sekte Yu Yingmen dengan marah. Yuhua Men sialan, bahkan di masa kejayaannya, itu tidak memberi kita manfaat yang besar. Kemuliaan terakhir dari ras manusia. Jangan angkat dirimu, kamu brengsek, bagaimana Hede bisa mewakili ras manusia? Master Sekte Sanye berteriak, Fang Yu, bukankah kamu menghancurkan Paviliun Wandao untuk menutupi kejahatanmu? Tapi sekarang, kejahatanmu telah dilaporkan ke dunia, dan kamu tamat. Yuhua Men akan berbau busuk selama ribuan tahun. Yuhua Men, seharusnya sudah lama dimusnahkan. Dalam pengepungan saat itu, seharusnya sudah dihancurkan. Jika Yuhua Men dihancurkan saat itu, hal seperti ini tidak akan terjadi sekarang. Suara dingin Sekte Master Zen San Sekte Tao. Mendengar ini, mata Fang Yu bersinar merah. Kata-kata ini benar-benar membuatnya marah. Awalnya, dia ingin masuk akal. Namun kini, hal itu sepertinya sudah tidak diperlukan lagi. Kelompok biksu ini histeris dan benar-benar kehilangan akal sehatnya. Mereka ketakutan dengan berita penyatuan 24 klan besar, dan di bawah ketakutan dan kecemasan yang ekstrim, mereka menyampaikan kebencian dan niat membunuh mereka kepada Fang Yu dan Yuhua Men. Sederhananya, mereka ingin bertahan hidup, ingin Fang Yu dan Yuhua Men mati. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Aku akan memberimu waktu 3 detik untuk mempertimbangkannya, atau aku akan segera berbalik dan pergi, lalu aku tidak akan menyerangmu. Fang Yu berkata dengan dingin, setelah 3 detik, jika kalian tidak pergi, aku akan membunuh kalian semua. Pidato ini sangat dingin dan mengandung niat membunuh yang sangat mengerikan. Niat membunuh yang menggigit ini menyebabkan banyak penguasa dan biksu tingkat tua berdiri. Banyak biksu di belakangnya juga menunjukkan sedikit ketakutan di wajah mereka. Mereka belum mendengar rumor tentang Fang Yu. Kamu pikir kami akan takut padamu, teriak Master Sekte Zensan. 3, kata Fang Yu kosong dan dingin. Kamu tidak perlu takut, 3 sekte besar kita akan bergabung dan kita pasti bisa memenangkannya. Sekte Master Sanye juga berteriak. 2. Fang Yu terus menghitung mundur. Pergilah bersama, jangan beri mereka kesempatan. Sekte Yuhua dan Fang Yu adalah makhluk fana. Jika kita bisa menghukum mereka, bahkan jika 24 klan menyerang di masa depan, kita dapat menggunakan penghargaan ini untuk kesempatan bertahan hidup. Anda gerbang Yingmen Tuhan meraung. 1. Fang Yu menyelesaikan hitungan mundur dan mengangkat telapak tangan kanannya. Dan lebih dari 10.000 biksu di depan mereka juga benar-benar gila, melepaskan kekuatan sihir yang mengerikan, ingin menyerang Fang Yu. Hei, 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 hei. Pada saat ini, di depan telapak tangan kanan Fang Yu, cincin energi magis yang ekstrim terkondensasi. Kekuatan hukum luar angkasa diberkati, kekuatan hukum kekuatan diberkati, dan kekuatan naga dan phoenix diberkati. Tautan demi tautan, Wei Neng mengumpulkan. Gelombang www.novelringan.com. Gelombang kekuatan sihir meningkat secara eksplosif. Dalam beberapa detik, lebih dari selusin cincin energi sihir terkondensasi di depan telapak tangan kanan. Apa, lebih dari 10.000 biksu di depan mereka bergegas dengan kebencian dan niat membunuh. 20 dering, 25 dering, 30 dering. Bang bang bang, pada saat mengembun menjadi dering ke-37, energi sihir meledak. Dering ke-37, telapak tangan tertinggi, energi sihir mengalir melalui setiap cincin dan akan menggandakan kekuatannya, mengeluarkan raungan. Saat keluar dari ring ke-37, energi sihir ini sudah memiliki kemampuan untuk menelan langit. Ini seperti menggunakan 37 telapak tangan yang mendominasi sekaligus. Boom, penghancuran semua kekuatan meledak di lebih dari 10.000 biksu di depannya. Mata para biksu melebar, dan mereka terbangun di saat-saat terakhir, menjerit-jerit. Yang pertama terkena dampaknya adalah banyak raja dan tetua yang bergegas ke depan. Mereka menjerit, pakaian di tubuh mereka langsung hangus,
lalu kulit, daging, tulang, hancur satu demi satu. Sebelum kekuatan penghancur membombardir mereka, basis budidaya mereka dan berbagai kekuatan supernatural tidak dapat berperan. Para master dari 3 sekte tidak benar-benar merasakan ketakutan yang sebenarnya sampai mereka meninggal. Mereka berpikir bahwa satu-satunya cara bagi mereka untuk bertahan hidup adalah dengan datang ke gerbang eklosion terlebih dahulu dan menghancurkannya. Tapi saya tidak memikirkannya, tapi mereka memajukan kehancuran mereka sendiri. Ledakan, langit dan bumi berguncang, dan awan di ketinggian disebarkan dengan kekuatan yang dahsyat. Di udara, sejumlah besar tubuh biksu langsung dimusnahkan oleh kekuatan ini, dan bahkan teriakan pun sudah terlambat. Boom-boom, lapisan ombak meledak di atas laut hijau, dan percikannya memercik. Cahaya yang kuat menghalangi pandangan banyak orang. Boom, raungan terus berlanjut, dan getaran terus berlanjut. Beberapa lingkaran pertahanan di pulau tempat gerbang bulu berada telah diaktifkan, namun masih bergetar hebat. Selain membunuh puluhan ribu biksu, kekuatan telapak tangan ini juga meratakan tanah di bagian belakang pantai. Setelah beberapa menit, suaranya perlahan pulih. Dan di udara di depan Fang Yu, masih ada sejumlah besar kekuatan yang tidak hilang, menyebabkan ruang terdistorsi dan hampir retak. Fang Yu menarik kembali telapak tangan kanannya yang terengah-engah. Untuk menggunakan telapak tangan tertinggi, semakin tinggi jumlah cincinnya, semakin tinggi pula persyaratan telapak tangan tersebut. Bukan hanya konsumsi energi sejati, tapi juga ujian ketahanan fisik tubuh. Tubuh fisik seorang beku biasa, memadatkan 3 atau 4 cincin adalah batasnya, dan ada bahaya meledak jika dinaikkan. Dan Fang Yu memadatkan 37 cincin dalam waktu yang sangat singkat. Tekanan pada seluruh tubuh sangatlah menakutkan. Namun bagi Fang Yu, itu tidak terlalu sulit, hanya lengan kanannya saja yang terasa sedikit panas. Jika ada cukup waktu, dia merasa bisa mengembun menjadi lebih dari 70 atau 80 dering. Kali ini sepertinya ada sekitar 37 putaran dalam 10 detik. Lain kali, usahakan selama 10 detik dan 50 putaran, kata Fang Yu sambil melihat telapak tangan kanannya. Fang Yu mengangkat kepalanya, memandang ke kejauhan, dan mencibir, setelah kamu kembali, yang terbaik adalah memberitahu orang dewasamu bahwa jika kamu ingin menghancurkan gerbang Yuhua, kamu harus bersiap untuk dihancurkan. Setelah itu, aku tidak akan menyia-nyiakan lidahku. Aku akan menghancurkan siapapun yang datang. Setelah berbicara, Fang Yu berbalik dan terbang. Kembali ke gerbang Yuhua, dan banyak beku yang bersembunyi di jarak yang sangat jauh. Setelah mendengar kata-kata ini, tubuh mereka basah oleh keringat dingin, tubuh mereka gemetar tanpa henti. Setelah secara pribadi mengalami gelombang energi sihir barusan, mereka melihat pemandangan di mana pasukan sekutu dari 3 gerbang abadi tingkat pertama klan Yin yang diledakkan dengan telapak tangan, mentalitas mereka runtuh dan keberanian mereka hancur. Horor, mengerikan. Pria bernama Fang Yu ini, sungguh menakutkan. Saat ini, mereka hanya ingin melarikan diri, hanya ingin menjauh dari hijaunya laut. Dibandingkan dengan 24 klan besar yang belum tiba, mereka lebih takut pada Fang Yu di depan mereka. Melarikan diri. Melarikan diri, para biksu dari semua kekuatan besar yang hadir hanya memikirkan gagasan ini di dalam hati mereka. Desir-desir, mereka melarikan diri dengan tergesa-gesa, dan beberapa dari mereka tidak dapat menjaga stabilitas bahkan saat Yuki melarikan diri, dan jatuh ke laut. Fang Yu kembali ke gerbang Yuhua. Di gunung belakang, semua orang di gerbang Yuhua tampak ketakutan, wajah mereka kusam. Teratai merah yang menyaksikan pertempuran diam-diam di tepi gunung belakang bersinar cemerlang. Petik 2. Sulit dipercaya. Huaixu memandang Fang Yu dan tidak bisa menahan nafas. Dia selalu mengetahui kekuatan Fang Yu. Namun ketika dia melihat pemandangan ledakan puluhan ribu dengan matanya sendiri, dia tetap terkejut. Terlalu kuat, bagaimana bisa orang sekuat itu ada di dunia ini? Ini, tapi bidang atas. Adapun yang lainnya, mereka juga terdiam. Saya pikir akan ada pertempuran besar. Namun, perang telah berakhir sebelum dimulai. Sebuah telapak tangan, hancurkan segalanya. Dan kekuatan yang keluar dari telapak tangan itu jauh melampaui level 10.000 pembudidaya. Mengerikan, sangat mengerikan. Ada apa? Kalian semua bertemu denganku di hari pertama. Fang Yu mengerutkan kening, kupikir kamu sudah terbiasa dengan adegan seperti ini. Sepertinya kamu masih kurang percaya padaku. Tidak,
Ini bukan pertanyaan tentang keyakinan atau kepercayaan. Su Jialu berkata dengan tidak jelas, ya, ini adalah pertanyaan tentang tidak bermimpi. Dengan itu, Su Jialu menamparkan dirinya sendiri. Bentak, sepertinya tidak ada mimpi. Su Jialu menarik napas dan berkata, tidak ada yang lain untuk saat ini, kamu dapat kembali dan melakukan urusanmu sendiri, kata Fang Yu. Kepala, lain kali sebelum kamu melakukannya, bisakah kamu mengingatkan kami? Su Jialu berkata dengan rasa takut yang masih ada, saat telapak tangan itu meledak, kami bahkan merasa akan diledakkan sampai mati. Lain kali kamu bisa bersembunyi sedikit. Fang Yu tersenyum. Apa yang terjadi di atas Laut Hijau, melalui mulut para biksu yang menyaksikan pertempuran, menyapu seluruh alam besar seperti badai. 3 gerbang abadi tingkat pertama dari klan Yin yang bergabung untuk menghancurkan gerbang Yuhua, tetapi mereka diledakkan oleh Fang Yu. Tidak ada yang selamat. Berita ini seperti ledakan guntur, yang sekali lagi meledakkan ombak di wilayah selatan yang sudah bergejolak. Ribuan biksu dari 3 gerbang abadi tingkat pertama. Itu adalah elit dari 3 gerbang abadi tingkat pertama, dan kekuatan tempur mereka tidaklah sepele. Tapi mereka dihancurkan oleh telapak tangan Fang Yu. Orang ini benar-benar memiliki sifat kejam, seperti yang diharapkan dari Paviliun Wandao, dan merupakan iblis terbesar di Datian Chensing. Bagaimana cara menghadapi setan seperti itu? Setelah berita itu menyebar, negara-negara besar sedang mendiskusikan bagaimana menghadapi pasukan Fang Yu, jadi mereka menjadi lebih berhati-hati. Mereka tahu bahwa jika mereka bergegas ke gerbang Yuhua, mereka hanya akan berakhir dengan akhir yang sama dengan 3 gerbang abadi tingkat pertama dari klan Yin Yang. Kita harus mengambil pandangan jangka panjang dan menyatukan kekuatan yang lebih banyak dan lebih kuat. Bergandengan tangan. Harus bergabung, bukan karena kekuatan-kekuatan besar di dunia ini bergabung, tetapi dunia-dunia besar bergabung. Kita harus mengumpulkan kekuatan seluruh wilayah selatan untuk bersama-sama mengalahkan Fang Yu dan Yu Huamen. Hanya dengan cara ini kita dapat memiliki kekuatan yang menghancurkan untuk mengirim Fang Yu dan Yu Huamen ke neraka sekaligus. Banyak kekuatan sampai pada kesimpulan yang sama. Alhasil, mereka berkumpul satu demi satu untuk mencari sesepuh di alam masing-masing. Untuk acara sebesar itu, Jie Zun harus terlibat dalam gelombang www.novelringan.com gelombang untuk mewujudkannya. Gerbang Yuhua, di belakang gunung. Duduk di kursi malas, Fang Yu mengangkat kaki erlang, terlihat tenang. Huaixu duduk di seberangnya, dengan ekspresi serius, dan berkata, Saudara Fang, langkah hari ini. Saya khawatir Paviliun Wandao akan menggunakannya lagi. Terus, Fang Yu memandang Huaixu dan bertanya, reputasi kami telah mencapai titik terburuknya, dan tidak bisa lebih buruk lagi, jadi tidak peduli bagaimana Paviliun Wandao mencorengnya. Lagi pula, kamu tidak perlu berharap orang-orang itu tahu jalan mereka ketika mereka tersesat. Pokoknya, pukul saja seseorang yang datang. Aku tidak mau repot-repot. Huaixu hendak berbicara, tapi saat ini, Fang Yu duduk tegak dan melihat ke depan. Ada tamu di sini, kata Fang Yu. 2 menit kemudian, Tuan Besar Yin Dan yang mendatangi Fang Yu. Kepala Fang, Tuan Besar Yin Dan yang memandang Fang Yu dengan mata yang rumit. Duduk, Fang Yu tersenyum. Kamu datang kepadaku untuk urusan ini hari ini. Ya, Dewa tidak mengetahui fakta bahwa 3 gerbang abadi tingkat pertama berkumpul untuk datang ke Yu Huamen. Kata Yin Yang Dazun. Bahkan jika kamu mengetahuinya, kamu tidak akan menghentikan orang-orang itu, kan? Fang Yu bertanya. Tuan Besar Yin Dan yang tampak stagnan, lalu mengangguk. Ya, Dewa tidak akan menghentikan mereka. Guru Agung Yin Dan yang menjawab dengan jujur, dalam situasi ini, tidak ada yang berani berdiri di sisi Fang, jika tidak, mereka akan menghadapi tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kalau begitu kamu berani datang dan menemuiku. Fang Yu mengangkat alisnya dan bertanya, jika menyebar, kamu mungkin terseret ke dalam air. Saya datang ke sini kali ini untuk melaporkan kapan terakhir kali ketua partai tidak membunuh. Setelah itu, Dewa akan memilih jalan yang paling bermanfaat baginya. Yin Yang berkata perlahan, oh, mendengar kata-kata Yin dan Yang Agung, Fang Yu sedikit menyipitkan matanya dan bertanya, bagaimana caramu membalas budi? Dewa ini telah menerima berita bahwa sebelum tentara aliansi 24 klan besar menyerang, kekuatan tertinggi dari alam utama di wilayah selatan akan bergabung untuk melenyapkan Sekte Fang dan Sekte Yuhua. Yin Yang berkata dengan suara yang dalam,
Saat ini, wilayah selatan pada dasarnya telah mencapai konsensus dan mengutamakan pemberantasan bunuh. Mereka percaya bahwa melakukan hal itu adalah satu-satunya cara untuk mencegah datangnya koalisi besar ke-24. Jadi mereka akan mati-matian. Apakah kamu di sini untuk memberitahuku beritanya? Fang Yu bertanya. Ya, Tuan Agung Yin Dan yang mengangguk dan berkata, dalam kepanikan yang ekstrim, pemikiran orang akan menjadi ekstrim. Seluruh wilayah selatan saat ini berada dalam kondisi ini, sangat berbahaya. Terus, Fang Yu mengangkat alisnya. Dewa ini telah mengajarkan kehebatan Tuan Fang, tapi bagaimanapun juga, kepala Fang adalah manusia, dan sulit untuk melakukan segalanya. Tuan Agung Yin Dan yang melirik orang lain yang berdiri di kedua sisi, dan berkata, wilayah selatan harus bekerja keras. Akan melakukan apapun, mereka mungkin tidak dapat mengambil alih, tetapi mereka dapat menghambat Anda dan menyebabkan pukulan fatal bagi Yu Huamen. Oleh karena itu, Dewa datang ke sini kali ini untuk menyarankan agar kepala Fang menjauhlah dari tepi untuk saat ini. Mata Fang Yu bergerak sedikit, dan dia berkata, artinya membiarkanku melarikan diri. Guru Agung Yin Dan yang mengangguk ringan dan berkata, seseorang yang dapat membungkuk dan meregangkan tubuh, menghindari ujung tajamnya untuk saat ini, dan kemudian memikirkan cara, mungkin pilihan terbaik. Fang Yu memandang Yin Dan yang agung, dan bertanya, Anda menyarankan agar saya melarikan diri. Apakah Anda tidak khawatir tentang kedatangan pasukan sekutu dari 24 klan besar? Sebagai dewa alam, dibandingkan dengan biksu lainnya, dewa ini memiliki lebih banyak pilihan. Jejak keengganan melintas di mata patung besar Yin dan Yang, tetapi dia dengan cepat menutupi masa lalu dan berkata, karena situasinya sudah diatur, dewa tidak akan melakukan apapun. Perlawanan yang berarti, seperti yang dikatakan dewa sebelumnya, laki-laki itu bisa membungkuk dan meregangkan. Sepertinya kalimat ini adalah motomu. Fang Yu tersenyum. Patung besar Yin Dan yang masih serius, tidak mampu tertawa. Fang Yu berdiri, menepuk bahu Yin Dan yang agung, dan berkata, kamu tidak buruk, tapi aku penasaran, pilihan apa yang paling menguntungkan yang baru saja kamu sebutkan, apa itu? Tuan besar Yin Dan yang memandang Fang Yu, matanya berkedip-kedip, seolah ragu-ragu. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas panjang dan berkata, faktanya, paviliun surga di atas paviliun 10.000 dao melemparkan ranting zaitun kepada dewa. Bagaimana Anda mengatakan? Fang Yu sedikit mengernyit dan berkata, selama dewa bersedia bergabung dengan paviliun dan menjadi anggota paviliun, mereka akan dapat melindungi dewa dari serangan apapun ketika klan 24 menyerang, kata Tuan Besar Yin dan Yang. Jadi, Fang Yu berkedip, dewa percaya bahwa ranting zaitun ini juga telah diberikan penghormatan dunia di alam lain di wilayah selatan, kata Guru Agung Yin dan Yang. Dewa juga percaya bahwa sebagian besar pemujaan dunia akan langsung menerimanya. Ini bukanlah pilihan yang sulit. Memang benar, aku juga memilihnya. Fang Yu mengangguk, lalu bertanya, lalu bagaimana kamu memilih? Dewa tidak ingin menjadi musuhmu bersama Fang, apalagi menjadi anjing pelari Tiange. Penguasa Agung Yin Dan yang memiliki pandangan dingin dan berkata, dewa ini telah lama mengetahui bahwa paviliun Wandao penuh dengan bintang, dan ambisinya tidak akan pernah kecil. Tidak mungkin untuk bersedia menjadi organisasi yang melayani para biksu. Saat ini, tampaknya mereka bahkan dapat mengendalikan lebih dari 20 klan besar di 3 domain lainnya, dengan energi sebesar itu. Dapat dilihat bahwa paviliun Wandao mereka telah berkembang menjadi raksasa selama bertahun-tahun. Ini jauh lebih menakutkan dari yang diperkirakan dewa. Kamu tidak mau bergabung dengan Tiange, apa yang kamu lakukan? Fang Yu bertanya, menyipitkan matanya. Pergi sementara. Guru Agung Yin Dan yang memandang Fang Yu dan berkata, dewa akan membawa sekelompok anak buahnya dan tinggal di dunia kecil untuk sementara waktu. Tidak buruk. Fang Yu mengangguk, mereka mungkin tidak akan bisa menemukanmu. Maaf, meskipun dewa juga ingin menghancurkan Tiange, sayangnya dia tidak berdaya dan tidak dapat memilih untuk berdiri di sisi Fang Sekte. Yang Mulia Yin Dan yang berkata, situasi saat ini, bagi umat manusia, belum lagi dalam 10.000 tahun. Dalam situasi putus asa, dewa benar-benar tidak memiliki keberanian, dan dia juga tidak dapat menghancurkan kehidupan banyak bawahannya karena gerahnya. Apakah itu Tiange atau klan besar 24? Kekuatan mereka terlalu kuat, bukan alam, atau bahkan eksistensi yang dapat dilawan oleh seluruh wilayah selatan. Para suci,
Di antara mereka, ada kekuatan para suci. Dan lebih dari satu orang suci akan melakukannya. Mereka juga memiliki sistem intelijen paling komprehensif, senjata sihir paling kuat, prajurit paling elit. Tiange dan 24 klan besar bergabung, tak terhentikan. Berbicara tentang bagian belakang, Tuan Besar Yin dan yang hampir mengertakkan gigi, nadanya penuh dengan kemarahan dan keengganan yang ekstrim. Bagaimanapun, betapapun rasionalnya dia, sulit baginya untuk menerima apa yang terjadi selanjutnya. Dalam menghadapi invasi, dia harus meninggalkan seluruh wilayah keluarga Yin Yang dan berlari ke dunia kecil bersama sejumlah kecil bawahannya untuk menghindari invasi eksternal. Sungguh memalukan, Dewa Dunia hanya bisa bersembunyi di ruang mandiri dan mencuri penghidupan. Tapi kenyataannya begitu, dia tidak punya pilihan. Kapanpun dia melihat kemungkinan kemenangan, dia akan berdiri. Tapi tidak, dia tidak melihat harapan. Aku bisa memahami perasaanmu. Fang Yu mengangguk. Terima kasih atas informasinya. Bagaimanapun gelombang www.novelringan.com gelombang dewa ini berharap kamu bisa hidup. Guru Agung Yin dan yang menarik napas dalam-dalam, menatap Fang Yu dengan mata yang rumit, lalu menundukkan kepalanya sedikit. Segera, dia berbalik dan terbang menuju langit. Memanggil, sosoknya dengan cepat menghilang di udara. Fang Yu duduk bersandar di kursi malas, matanya redup. Tindakan Tuan Besar Yin dan yang sangat penuh kasih sayang. Ketika seluruh wilayah selatan berdiskusi dan bersatu melawan gerbang Yuhua, dia berkelana ke gerbang Yuhua dan memberi banyak informasi kepada Fang Yu. Paviliun Wandao bisa langsung menghasut 24 klan besar untuk mengirim pasukan bersama, yang memang sangat kuat. Tapi bukan itu poinnya, intinya adalah kata-kata terakhir dari Guru Agung Yin dan Yang. Akan ada orang-orang kudus. Orang-orang suci ini berasal dari 24 klan, atau dari Tiange. Ini adalah satu-satunya hal yang dipedulikan Fang Yu. Setelah orang bijak menembak, orang-orang di alam manusia yang dapat menandingi kekuatan tempur. Saat ini, tampaknya hanya 3 veteran alam dan dia saja. Begitu dia tertunda, Yu Huamen memang akan terjerumus ke dalam situasi yang sangat berbahaya. Apa yang harus saya lakukan? Fang Yu melihat sekeliling, memandangi pulau tempat gerbang Yuhua berada, dan laut hijau di luar pulau, matanya dingin. Jangan ditunda, bukan. Fang Yu melihat ke laut tepat di depan. Jika klan 24 benar-benar membunuh, jadikan laut hijau sebagai medan perang utama. Fang Yu berpikir dalam hati, bertarunglah di atas laut hijau, dan Yu Huamen. Kepala, haruskah kita, saatnya mundur. Su Jialu melangkah maju dan bertanya dengan wajah pucat. Fang Yu mengangkat alisnya dan hendak berbicara. Kedua belah pihak sedang bertarung, dan siapapun yang mengambil inisiatif mundur dari posisinya akan kalah. Pada saat ini, orang yang pendiam maju ke depan dan berkata. Fang Yu melirik Zhong Chen dan berkata, ya, tidak mungkin mengevakuasi gerbang Yuhua. Tapi kepalanya, kekuatan seluruh wilayah selatan dikumpulkan dan dapat memenuhi seluruh lautan hijau. Su Jialu membuka matanya lebar-lebar dan berkata dengan takjub. Bukannya terlalu banyak orang yang mengerikan. Semut berkumpul dalam satu kelompok, jika mereka dihancurkan dengan satu kaki, mereka akan mati, dan mereka akan mati lebih banyak, dan seluruh pasukan akan musnah. Fang Yu berkata dengan ringan, dibandingkan dengan 24 klan besar dan Tiange berikutnya. Kekuatan wilayah selatan ini bahkan bukan tanaman akar, kecuali mereka dapat mengundang keberadaan setingkat suci untuk melakukannya untuk mereka. Jika orang suci benar-benar bergabung, maka mereka harus membuat perhitungan. Tapi jangan khawatir, kemungkinannya kecil. Kata-kata Fang Yu membuat Su Jialu terdiam. Adapun orang lain yang hadir, tidak ada sedikit pun rasa takut di wajah mereka. Mereka semua percaya pada Fang Yu. Manfaatkan ini, dan siapkan beberapa susunan pelindung lagi. Fang Yu terbang menuju tepi pulau. Wow, sebelum sampai ke pantai pulau, Fang Yu jatuh ke tanah, berjongkok, dan menyentuh tanah dengan tangannya. Sekarang perlindungan ini terlalu bersifat pediatrik dan tidak cukup ketat. Fang Yu sedikit mengernyit dan bergumam. Engah. Pada saat ini, laut di depan Fang Yu tiba-tiba terciprat. Kelinci dengan telinga hijau terbang keluar dari dasar laut. Kau akan membuatku mendapat masalah besar lagi. Kata kelinci dengan marah. Tidak mungkin, sulit untuk memintanya, kata Fang Yu, aku tidak menemukannya dengan sengaja. Kelinci itu memandang ke arah Fang Yu, lalu menghela nafas, dan berkata, sama seperti Lin Batian,
kalian semua tajam, jadi kalian akan membawa kesialan. Mendengar kata-kata ini, mata Fang Yu bergerak sedikit, dan dia bertanya, apakah kamu tidak tahu kemana perginya Lin Batian? Bagaimana kamu tahu bahwa dia telah menyebabkan kesialan? Intuisi. Kelinci itu mengangkat kakinya, membenturkan kepalanya, dan berkata, saya Hailing. Saya memiliki intuisi spiritual yang unik. Saya mengetahuinya sejak lama. Hilangnya Lin Batian secara tiba-tiba, pasti ada sesuatu di dalamnya, dan untuk Lin Batian sendiri, itu pasti bukan hal yang baik. Fang Yu tidak berbicara. Oh, sepertinya kamu membuat lebih banyak masalah kali ini, kata kelinci. Apakah kamu yakin akan menghadapinya? Ya, ada, tapi saya masih harus belajar bagaimana cara melestarikan gerbang Yuhua itu sendiri. Fang Yu berkata, kamu juga tahu bahwa begitu pertempuran dimulai, ada begitu banyak lawan, dan aku pasti lebih dari target. Sambil berbicara, Fang Yu tiba-tiba teringat sesuatu dan matanya berbinar. Dia memandang kelinci itu, mengambil beberapa langkah ke depan, mengucapkan beberapa patah kata kepada kelinci itu dengan pengetahuan rohaninya. Apakah kamu yakin ingin melakukan ini? Kelinci terkejut dan bertanya, jika situasinya benar-benar kritis, Anda hanya dapat melakukan ini. Fang Yu mengangkat alisnya, ini lebih baik daripada diserang ke segala arah. Kelinci itu mengangguk ringan, kedua telinganya yang tegak bergetar, dan berkata, baiklah, demi Lin Batian, aku berjanji padamu. Terima kasih banyak. Fang Yu tersenyum. Kelinci itu berbalik dan terjun kembali ke laut. Lalu dia menjulurkan kepalanya lagi. Nak, kamu, lupakan saja. Kelinci itu sepertinya ingin mengatakan sesuatu, namun pada akhirnya dia tidak berkata apa-apa. Dia masuk kembali ke laut dan menghilang. Fang Yu berdiri di tepi pantai, memandangi laut hijau yang luas. Mengambil laut hijau sebagai medan pertempuran utama adalah pilihan yang cukup bagus. Setidaknya di wilayah laut ini, tindakan awal tidak akan merugikan warga sipil yang tidak bersalah. Di tepi timur Sungai Hong, di dalam wilayah tersebut. Meski dipisahkan oleh Sungai Hong yang sangat besar, namun keadaan di sini tidak terlalu jauh dari tepi timur Sungai Hong. Banyak kekuatan telah mengalihkan kebencian mereka kepada Fang Yu dan Yu Huamen, merencanakan rencana untuk menyerang Yu Huamen. Di pantai ras manusia, terdapat hutan dengan berbagai macam dedaunan yang tumbuh. Pada dasarnya tidak ada seorang pun yang boleh masuk ke kawasan hutan ini pada hari-hari biasa. Karena semua orang tahu bahwa penguasa kawasan hutan ini adalah salah satu dari 3 dewa duniawi, jika tidak ada habisnya. Kawasan hutan ini diberi nama hutan bintang. Pohon-pohon yang tumbuh di kawasan hutan ini masing-masing memiliki warna yang berbeda-beda. Pada malam hari, mereka akan bersinar dengan cahaya cemerlang namun tidak mencolok, yang cukup mengejutkan. Pada hari-hari biasa, banyak biksu yang datang ke sini khususnya, dan mereka hanya berani berdiri di kawasan pegunungan yang berjarak 20 km dan memandangi kawasan hutan ini dari kejauhan. Namun sekarang, lebih dari 20.000 biksu telah datang ke pinggiran hutan bintang. Jika tidak terhalang oleh pesona yang dibuat oleh Ruobuji, mereka bahkan akan memasuki kawasan hutan. Situasi ini tidak terbayangkan di masa lalu. Pada saat ini, para pembudidaya ini berdiri di luar penghalang, terus-menerus berteriak. Tolong Jiezun mengambil tindakan untuk memberi sanksi pada Fang Yu dan Yu Huamen, dan selamatkan umat manusia kita dari keputusasaan. Tuan Jiezun harus mengambil tindakan, dan membunuh bajingan Fang Yu dan Yu Huamen, jika tidak, klan besar ke-24 akan terbunuh. Tuan Jiezun, tolong lakukan itu. Bahkan jika mereka tahu hal seperti itu perilakunya mungkin membuat marah Jiezun, tapi mereka menyerah. Sekarang adalah saat yang paling kritis. Sebagai Jiezun umat manusia, jika Anda tidak berhenti, Anda harus melakukan sesuatu. Kalau tidak, dia tidak layak disebut penguasa alam ras manusia. Menjaga umat manusia adalah hal yang harus dilakukan Jiezun. Teriakan dari luar terus-menerus, dan di bagian terdalam dari hutan bintang, di depan sungai, 3 sosok berdiri. Salah satunya berpakaian putih dan memegang kipas berwarna hijau. Orang lain berpakaian hitam dan terlihat muda. Hanya orang di seberang sungai, adalah seorang lelaki tua dengan tubuh berjongkok gelombang www.novelringan.com gelombang dari luar, dia sudah sangat tua. Tapi matanya sangat tajam, dan nafasnya masih kuat. Jika ada orang luar yang hadir, mereka akan dapat mengenalinya. Ketiganya
adalah tiga pemuja dunia umat manusia saat ini. Lagu malam tertinggi wilayah selatan, Yuan Dao Seng Zun Wuran, dan Fu Seng, jika tidak ada habisnya. Dan jika tidak berhenti, itu adalah lelaki tua yang terlihat sangat tua. Meski suara mengguncang langit di luar penghalang, di hutan bintang, ada keheningan. Wuran menoleh dan melirik ke belakang, lalu mencibir, para biksu ini tidak menaruh perhatian pada kita pada hari kerja. Sekarang mereka menghadapi situasi putus asa, mereka semua berlari ke pintu untuk meminta bantuan. Saudara Wuran, tidak bisa mengatakan hal yang sama, lagi pula, kekacauan dalam umat manusia sebelumnya juga merupakan persetujuan kita, kata Yege. Tapi dalam situasi ini, apa gunanya mencari kita? Wuran menggelengkan kepalanya dan berkata. Mendengar kata-kata ini, Yege sedikit mengernyit, mencoba mengatakan sesuatu, tapi akhirnya tidak berbicara. Wuran memandang Ruo Bubu yang tidak berkata apa-apa, dan berkata, Senior, bagaimana menurutmu? Meski sama-sama Jie Zun, sikap Wuran terhadap Ruo sangat hormat. Ini karena Ruo Bujue lebih tinggi dari senioritasnya. Basis budidaya juga lebih tinggi. Mendengar pertanyaan Wuran, jika dia terus mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan, tidak ada gelombang di wajah lamanya, dan dia berkata, saya tidak punya pendapat. Mata Wuran dan Yege berubah. Senior, menurutku yang paling penting saat ini adalah menemukan cara untuk membalikkan pemikiran kebanyakan orang di alam ras manusia. Yege berkata dengan tegas, kita perlu membuat mereka mengerti bahwa Fang Yu dan Yu Huamen jelas bukan musuh kita. Sebaliknya, itu akan menjadi dukungan terbesar kita melawan kekuatan sekutu dari 24 klan besar. Wilayah selatan saat ini, sangatlah salah jika mentransfer kebencian kepada Fang Yu dan Yu Huamen karena panik. Pertempuran internal di alam manusia ada di tangan Wan Daoge dan 24 klan besar. Sebelum 24 klan besar menyerbu, kita harus membalikkan pola pikir sebagian besar biksu. Itu terlalu sulit. Sebelum Yege selesai berbicara, Wuran menggelengkan kepalanya dan berkata, setelah promosi keras Paviliun Wandao, gambaran Fang Yu dan Yu Huamen telah mengakar kuat di hati orang-orang. Tidak mungkin untuk membalikkannya dalam waktu singkat, dan tidak satupun dari kita. Sumber daya dan waktu seperti itu membantunya membersihkan reputasinya. Selain itu, menurutku Fang Yu benar-benar perlu memikul tanggung jawab tertentu untuk situasi ini. Ini adalah akhir dari masalah ini. Tidak ada gunanya membahas hal-hal negatif atau tidak bertanggung jawab. Yege menyipitkan matanya dan berkata, 3 veteran besar dunia kita akan mengklarifikasi untuk Fang Yu. Itu pasti akan membantu. Yege, kamu terlalu mudah berpikir. Melakukan hal itu hanya akan menyeret kita ke bawah. Wuran berkata dengan sungguh-sungguh, kami bergegas untuk berbicara mewakili Fang Yu, dan kami pasti akan digunakan oleh Paviliun Wandao untuk memecah belah kami sepenuhnya. Alam ras manusia, pada saat itu, tidak perlu menunggu 24 klan besar datang, alam ras manusia kita akan hancur. Wajah Yege sedikit berubah. Kunci untuk membalikkan pemikiran orang-orang bukan terletak pada kita, tapi pada, apakah orang-orang ini dapat melihat harapan untuk mengalahkan 24 klan besar. Saat ini, jika dia terus berbicara, sekarang para biksu ini menjadi gila hanya karena tekanan yang dibawa oleh koalisi kebangsaan 24 terlalu besar, membuat mereka putus asa. Dalam keputusasaan, mereka percaya bahwa satu-satunya cara untuk diselamatkan adalah dengan menyingkirkan asal mula kejadian. Fang Yu dan Yu Huamen. Dengan kata lain, sebagian besar biksu percaya bahwa Fang Yu dan Yu Huamen dibandingkan dengan 24 klan besar. Tampaknya lebih mudah untuk ditangani. Ini adalah poin kuncinya. Mendengar kata-kata ini, Yege dan Wuran saling berpandangan. Jika para pendahulu bermaksud membalikkan pemikiran orang-orang ini, Fang Yu sendiri. Mata Yege berkedip dan bertanya, jika Fang Yu masih bisa menunjukkan kekuatan luar biasa dalam pengepungan berikutnya di wilayah selatan bersatu, lalu sangat sulit, bahkan jika dia bisa bertahan, sulit untuk membawa penindasan yang lebih besar daripada 24 klan utama, kata Ruo Buju. Wajah Yege berubah, dan dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, Senior, jika pasukan sekutu dari 24 klan besar akan menyerang, kita bisa melakukannya. Kita bertiga bersatu, dan ini bukannya tanpa kekuatan pertempuran. Jika dia tidak berbicara, dia hanya berjongkok dan mengangkat tangan kanannya yang tua dan layu. Bas, sebuah cahaya menyala di tangannya, dan jimat tembus pandang muncul.
Jika tidak sepenuhnya, Fudi menarik napas. Panggilan, Fudi terbang menjauh dari telapak tangannya, berubah menjadi cahaya bintang kecil di udara, dan jatuh ke aliran sungai di tanah. Saat ini, aliran sungai dipenuhi sinar cahaya, seperti bintang di langit malam. Titik-titik cahaya ini saling terhubung satu sama lain, perlahan membentuk sebuah cincin. Namun, hanya di antara dua titik lampu yang terakhir tersambung, keduanya tidak tersambung. Oleh karena itu, pola ini belum lengkap dan tidak membentuk penutupan. Jika dia menghela nafas berat, wajahnya terlihat semakin tua. Tapi Wuran melebarkan matanya untuk melihat pola yang tidak sempurna di sungai, dengan wajah jelek, dan berkata, "Senior, ini adalah gambar kesimpulan orang tua itu." Ruobuzu berkata dengan nada rendah, "Umat manusia kita. Saya khawatir kita tidak dapat selamat dari bencana ini." Mendengar ini, ada kilatan keterkejutan di mata Wuran, dan kilatan kelegaan. Yege menggelengkan kepalanya dan berkata, "Senior, satu pengurangan tidak bisa menjelaskan banyak. Tidak sekalipun, dalam 2 hari ini, saya telah tampil lebih dari 50 kali." Jika dia terus melihat ke arah Yege, dia berkata perlahan, "Polanya berbeda setiap kali, tetapi hasilnya sama. Tidak mungkin membuat polanya lengkap. Kami tidak punya tempat tujuan." Setelah mengucapkan kata-kata ini, jika dia terlihat sedih, dia mengulurkan tangan kanannya dan menghilangkan pola di sungai. Setelah itu, dia meletakkan tangannya di punggung, berjongkok dan berjalan perlahan menuju kedalaman hutan. Wuran melirik Yege dan berbalik untuk pergi. "Sepertinya kamu telah melupakan pencerahan yang seharusnya kamu dapatkan sebagai Jiesun." Saat ini, Yege menunduk dan berkata, nada kalimat ini sangat tenang dan suaranya tidak nyaring. Namun, Ruosian dan Wuran, yang sudah berjalan lebih dari 10 meter, berhenti. "Saya yakin jika senior Si Yuan tidak jatuh, sikapnya saat ini akan berbeda dari Anda." Yege melanjutkan. Mendengar kata-kata ini, Wuran tampak tidak senang, berbalik, mengerutkan kening dan berkata, "Yege, saya tidak pernah melupakan tanggung jawab menjadi seorang veteran dunia, tetapi situasi saat ini, jika senior sudah mengatakannya, jelas tidak bisa diselesaikan dengan penuh semangat. Kita tidak punya peluang, tidak ada perlawanan tentatif. Hanya dengan deduksi, bisakah kita menentukan nasib umat manusia yang telah berlangsung bertahun-tahun?" Yege mengangkat kepalanya, menatap langsung ke arah Wuran, dan berkata, "Kamu harus tahu bahwa pada awalnya Tian Chensing hanya milik umat manusia kita." Wajah Wuran jelek. Perkataan Yege membuatnya merasa sangat tidak nyaman. "Yech, aku mengatakannya lagi, pertanyaannya sekarang bukanlah apakah kita bisa melawan atau melawan, tapi apakah perlawanan kita bermakna." Wuran mengertakkan gigi gelombang www.novelhal.com gelombang berkata, "Apa maksudnya?" Yege berkata dengan mata dingin, "Apakah masuk akal untuk mengecilkan kepala dan kura-kura, membiarkan umat manusia diinjak-injak oleh 24 klan, dihina dan diinjak-injak tanpa batas, masuk akal? Atau, saudara Wuran berpikir selama dia bisa hidup dengan baik, itu masuk akal? Brengsek, apa kamu tahu apa yang kamu bicarakan?" Mendengar kata-kata ini, Wuran tidak dapat menahannya lagi, wajahnya meraung cemberut. "Saya tahu persis apa yang saya bicarakan." Mata Yege menjadi tenang, tapi nadanya menjadi lebih tegas, "Aku juga memahami pikiranmu. Pilihanmu, aku tidak bisa ikut campur. Pada akhirnya, aku hanya ingin mengingatkanmu sepatah kata pun. Adalah tugas saya untuk melindungi martabat umat manusia." Setelah mengatakan ini, tubuh Yege berubah menjadi kembang api, yang langsung menyebar dan jatuh ke tanah. Nafas miliknya benar-benar hilang. Di tempat yang sama, hanya tersisa pencerahan dengan tampilan garang, dan masih ada yang tak bergerak, berdiri diam. Apa Yege tahu apa yang dia bicarakan? Apa dia tahu? Apa yang dia katakan? Apa menurutmu kami tidak mengerti? Kami membiarkan dia mengambil alih posisi Si Yuan dan menjadi milik Jiesun. Hanya lebih dari 300 Jiesun dari Nian, sebaliknya, mengajarkan kita bahwa kita tidak tercerahkan. Siapa dia? Wuran jelas sangat marah, dan wajahnya berkedut. Jika dia masih tidak berbalik, dia hanya mengangkat kepalanya sedikit dan menatap dedaunan dengan warna berbeda yang berkilauan. "Aku ingin melihat apa yang bisa dilakukan Yege sekarang. Aku tahu apa yang bisa dia lakukan." Wuran terengah-engah, dan melihat ke arah Ruo tanpa henti, dan bertanya, "Senior, kamu harus menegurnya saja sekarang." Status:
Aku akan menunggu, aku tidak. Sebaik dia. Setelah mengatakan ini, jika dia menggelengkan kepalanya terus-menerus, dia terus berjalan jauh di dalam hutan.